Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan untuk kemudian kita bisa kembali mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah pada ketuhanan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan juga pengikutnya hatta yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini perkenankan saya menyampaikan materi tentang pahala memberikan perhatian kepada kaum duafa. Hadis Riyadhus Shalihin nomor 266. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisal miskinul ladzi yatufu 'alan nasi taruddu luqmah wal walil walil madani wat tamrotani walakinal miskin alladzi la yajidu inni yughni wa la yuftanu bihi fatasaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas." Yang artinya adalah bukanlah orang miskin itu yang berkeliling meminta-minta kepada manusia hingga mendapatkan satu dua suapan dan satu dua butir kurma. Akan tetapi orang miskin itu yang tidak mendapatkan kekayaan yang mencukupinya, namun tidak ada yang menyadari kebutuhannya untuk kemudian memberi sedekah kepadanya, dan tidak juga ia minta-minta kepada manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya orang miskin bukanlah orang-orang yang berkeliling untuk meminta-minta kepada manusia, lalu tidak mendapatkan satu atau dua suap makanan, atau satu atau dua biji kurma. Akan tetapi orang yang tidak mendapatkan kecukupan, tidak diketahui orang sehingga diberi sodako dan tidak pergi meminta-minta. Hikmah dari hadis tersebut yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Imam Qurtubi dan ulama lain menyebutkan Rasulullah tidak menyebut orang-orang yang meminta-minta sebagai orang miskin karena dengan meminta-minta ia bisa mencukupi kebutuhannya. Apalagi saat ini mendapat bagian zakat. Sedangkan orang yang tidak mau meminta-minta maka ia akan tetap menjadi miskin hingga ada orang yang menaruh belas kasih kepadanya. Yang kedua, hadis ini juga menyampaikan bahwasanya meminta-minta bukanlah pekerjaan yang terpuji. Dan yang ketiga, hadis ini menyampaikan perintah untuk tidak meminta-minta agar harga diri kita tetap terjaga. Dari hadis tersebut, ada beberapa yang harus kita ketahui bahwasanya ada beberapa pengertian dari yang disebut dengan kaum duafa. Nah, secara bahasa, duafa memiliki arti lemah atau tidak berdaya. Menurut istilah, duafa juga memiliki arti sebagai orang yang hidup dalam kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan. Sehingga ia membutuhkan pertolongan orang lain untuk tetap bisa hidup. Mereka adalah orang-orang yang lemah dari aspek fisik, harta, maupun psikis. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira." Dalam Al-Quran, kata du'afa juga berasal dari do'fa atau di'fan. Makna kata lemah ini menyangkut lemah dalam aspek kesejahteraan atau finansial. Kata ini seperti yang terdapat dalam ayat tersebut, yaitu, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah atau diafan, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 10. Nah, ada beberapa dalil agar kita menyantuni kaum duafa. Rasulullah SAW dari Abu Darda, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya adalah, carilah keridoanku dengan berbuat baik kepada orang-orang yang lemah, karena kalian diberi rizki dan ditolong disebabkan oleh orang-orang yang lemah di antara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ini dalilnya adalah di Quran Surat At-Taubah ayat 11.
di mana Allah berfirman yang artinya, "Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Kemudian dari yang lain disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177. "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang mendapati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa." Lalu siapa saja kaum du'afa tersebut? Nah, ada beberapa golongan yang disebut dengan kaum du'afa. Mari kita lihat ya, disebutkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Let's check it out. Siapa saja kaum du'afa itu? Nah, yang pertama adalah orang miskin. Orang miskin ini adalah mereka yang jelas-jelas kekurangan secara harta dan finansial untuk memenuhi kebutuhan pokok di dalam hidupnya. Mereka lemah karena ketidakmampuan mereka mendapatkan harta. Orang-orang ini berhak dibantu dan mendapatkan zakat serta sedekah. Nah, orang miskin ini termasuk ke dalam salah satu dari 8 golongan yang dia berhak untuk mendapatkan zakat. Yang kedua adalah hamba saya atau orang dalam tahanan atau dalam tawanan. Di masa kini mungkin hamba saya memang sudah jarang terdengar. Namun hamba saya ini bisa berarti juga sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan. Orang yang dalam tahanan, orang yang dalam tawanan, bukan karena kesalahan, namun karena dia dizolimi oleh orang lain. Mereka ini bisa tergolong juga sebagai seorang duafa yang lemah, tidak berdaya secara fisik, finansial, dan juga psikisnya. Lalu duafa yang ketiga itu adalah kaum difabel atau orang yang cacat secara fisik. Kaum difabel atau yang mengalami cacat fisik biasanya mengalami kendala atau keterbatasan untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi jika didukung oleh keluarganya juga. Nah, untuk itu mereka yang lemah dalam aspek fisik ini termasuk salah satu golongan duafa yang wajib kita santuni. Yang berikutnya adalah orang-orang lanjut usia atau kita sebut lansia. Orang lanjut usia biasanya sudah mengalami kelemahan secara fisik, juga mengalami kelemahan secara psikis. Mereka sudah tidak mampu lagi bekerja dan wajib dibantu secara finansial dan kebutuhan pokoknya. Untuk itu, sedekah untuk duafa lanjut usia sangatlah baik. Terlebih kita memperlakukan mereka selayaknya seperti orang tua kita sendiri. Duafa yang berikutnya adalah janda miskin. Janda adalah perempuan itu sudah tinggal wafat oleh suaminya. Dalam kondisi tertentu, janda yang lemah biasanya tidak memiliki sumber penghasilan. Mereka memiliki tanggungan anak-anak, sedangkan pemberi nafkahnya sudah tidak ada lagi untuk membantu kehidupannya. Nah, perempuan seperti ini masuk ke dalam golongan yang kita sebut sebagai duafa yang wajib kita santuni. Selanjutnya adalah orang-orang yang memiliki penyakit tertentu. Orang yang memiliki penyakit tertentu juga termasuk kita golongkan sebagai duafa yang lemah secara fisik dan tentunya membutuhkan bantuan kita sampai mereka sembuh dari penyakitnya. Apalagi jika termasuk ke dalam golongan keluarga miskin yang juga mereka kesulitan secara ekonomi. Yang berikutnya adalah buruh atau pekerja kasar. Nah, buruh atau pekerja kasar biasanya adalah mereka yang bekerja dengan kekuatan fisik dan dalam waktu yang cukup lama. Namun cara penghasilan mereka masih kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka yang seperti ini bisa kita golongkan sebagai kaum duafa dan mereka membutuhkan bantuan agar mereka menjadi orang yang lebih berdaya. Lalu yang berikutnya adalah rakyat kecil yang dia tertindas, yang dia dizolimi. Nah, rakyat kecil yang tertindas ini, misalkan seperti saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka sebagai masyarakat yang negaranya terjajah, tidak memiliki kemerdekaan, sehingga mereka membutuhkan bantuan untuk bisa terbebas dari penindasan.
Nah, untuk itu rakyat kecil yang tertindas ini bisa kita golongkan juga sebagai kaum duafa. Lalu yang terakhir adalah korban bencana. Nah, masyarakat korban bencana bisa kita golongkan juga sebagai kaum duafa. Kenapa? Mereka kehilangan harta, kehilangan benda, kehilangan tempat tinggal, bahkan mereka kehilangan apa yang mereka miliki. Untuk itu, para korban bencana ini bisa kita golongkan ke dalam kaum duafa karena lemah secara finansial. Bahkan ada juga korban bencana yang terancam nyawa dan pada akhirnya memiliki trauma tersendiri. Sehingga mereka bukan hanya lemah secara fisik tapi juga lemah secara psikis. Lalu apa hal yang bisa kita dapatkan ketika kita menyantuni para kaum duafa ini? Quran surah Al-Baqarah ayat 177, Allah menyebut orang-orang yang menyantuni kaum duafa sebagai orang yang berbakti dan benar imannya dan juga bertakwa. Nah, kalau di sini disebutkan, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta. Dan memerdekakan nama saya, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Kemudian, nah, di Quran surat Al-Insan ayat 7 sampai dengan 12, Allah akan menjadikan surga bagi orang yang dia senantiasa menyantuni kaum duafa. Nah, ini bisa kita lihat ya di Quran surat Al-Insan ayat 7 sampai dengan 8. Mereka mempunyai nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya mereka merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Nah ini, orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan ini termasuk ke dalam golongan du'afa. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan. Terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan dan hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan di hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan mendapat balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa surga dan pakaian sutra. Jadi Allah akan memberikan wajah keceriaan dan kegembiraan dan juga Allah akan memberikan surga bagi orang yang menyantuni para duafa. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 18. Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan, itu adalah golongan kanan. Jadi orang-orang yang dia menyantuni kaum duafa, maka Allah golongkan dia sebagai golongan kanan atau golongan orang-orang yang baik. Kemudian di Quran surat Ad-Duka ayat 5 sampai dengan 11. Di sini Allah berfirman, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah dia mendapatimu sebagai orang yatim lalu dia melindungimu? Dan terhadap nikmat Tuhanmu adalah engkau nyatakan atau bersyukur. Jadi orang-orang yang dia menyantuni kaum duafa, maka dia termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bersyukur. Lalu kemudian Allah akan menghapuskan sebagian kesalahannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi orang-orang yang dia menyantuni orang-orang duafa, maka Allah akan hapuskan sebagian kesalahannya. Lalu selain pahala, Allah juga memberikan ancaman bagi mereka yang tidak mau menyantuni kaum duafa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sanksi kepada orang-orang yang tidak mau berbuat baik, merampas hak kaum duafa, dan melanggar larangan terhadap mereka. Sanksinya antara lain adalah sebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 2, yaitu termasuk dosa besar. Lalu kemudian akan mendapatkan azab di dunia dan di akhirat. Quran surat Al-Fajr ayat 18 sampai dengan 33. Kemudian dalam Quran surat Al-Dariyat ayat 15, orang-orang yang tidak menyantuni doa apa maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian dia akan mendapatkan siksa di neraka, menelan api sepenuh perutnya dan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Kemudian ia juga dicap sebagai orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1. Dan rezekinya akan terbatas.
Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Kemudian kalau yang menyantuni kaum duafa maka dia ada golongan kanan, maka yang dia tidak menyantuni kaum duafa mereka lah orang-orang golongan kiri yang dia akan berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Bagaimana disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 19 sampai 20. Dan dia akan mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 2. Nah, berikut ini adalah video yang menyampaikan ya bagaimana di sekitar kita ternyata masih banyak sekali kaum duafa yang kadang kita tidak mengetahuinya. Dan di sini di video ini disampaikan ya ada seorang anak yang dia duafa, kemudian dia mendapatkan beasiswa dan ketika dia mendapatkan sabun dari gurunya, kemudian dia meminta lagi sabun tersebut dengan tujuan apa? Ingin memberikannya kepada kedua orang tuanya karena kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan ternyata kita bisa belajar ya bahwasanya banyak sekali orang di sekitar kita yang masih dalam kondisi kekurangan dan kadang kita tidak menyadarinya. Mari kita saksikan. Oke anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan jatah perlengkapan bulanan kalian. Tolong dipergunakan dengan bijak ya. Ya, Bu. Aku boleh minta sabunnya lagi nggak? Oh, boleh, Dit. Makasih, Bu. Anak-anak gimana? Perlengkapan bulan lalu sudah habis? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu hari ini Ibu akan membagikan jatah perlengkapan bulanan kalian kembali. Bu, boleh minta sabunnya lagi nggak? Boleh, Dit. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Kenapa kamu selalu minta sabun mandi lebih banyak dari teman-teman kamu? Aku ingin sekali memberikan sabun mandi ini kepada ayah, emak, dan adik-adikku. Supaya mereka bisa mandi lebih bersih. Ya, dari video itu bisa kita saksikan ya bahwasanya ternyata untuk mendapatkan sabun saja gitu ya, ada orang yang sangat kesulitan gitu. Makanya harusnya kita senantiasa bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sedih rasanya ketika di sekitar kita masih banyak orang-orang yang kekurangan, tetapi kita dalam kondisi kecukupan dan kita tidak mengetahuinya. Bagaimana yang tadi video yang kita saksikan. Nah, yang terakhir di sini saya ingin menampilkan ya salah satu lagu ya yang diciptakan oleh Bimbo yang dia isinya adalah bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan kita gitu ya untuk menyantuni para kaum duafa ini. Baik, mari kita dengarkan.
Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa, senantiasa mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis untuk senantiasa menyantuni para du'afa. Dan mudah-mudahan dengan adanya, materi ini bisa menambah, niat kita, bisa menambah keinginan kita, memotivasi kita untuk senantiasa berbuat yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang berada di sekitar kita. Minimal adalah tetangga kita atau saudara-saudara terdekat kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu rezeki untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menyantuni para duafa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.